Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalani seluruh aktivitas kita di dalam rangka beribadah kepada Allah, di dalam rangka menyembah kepada Allah, agar supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Kenapa Mas? Rakaton apa? Dikencengi kain. Kita lanjutkan. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang rukun iman, tentang beriman kepada hari-hari akhir. Kita harus senantiasa menambah pemahaman-pemahaman kita tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Karena dengan berdasarkan keimanan yang semakin tebal, maka akan mudah bagi kita untuk menjalankan syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita sudah pernah mempelajari bahwasanya antara iman dan Islam itu adalah lebih tinggi keimanan. Kalau Islam itu tingkatannya hanya menjalankan ibadah-ibadah fisik, sementara keimanan adalah ibadah-ibadah hati. Artinya dengan mengimani, dengan dasar keimanan yang kuat, kita menjalani semua ibadah-ibadah fisik. Makanya untuk bisa memotivasi hati kita, untuk memotivasi diri kita untuk bisa menjalankan dengan giat semua ibadah-ibadah fisik, maka keimanan kita harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Agar supaya iman kita meningkat, kita harus tambah pemahamannya, ilmunya harus ditambah, sehingga keimanannya meningkat. Tidaklah mungkin seorang itu bisa meningkatkan keimanan dirinya kecuali dengan bertambahnya ilmu. Itu. Kalau perkara ibadah fisik dari zaman dahulu sampai sekarang, salatnya begitu-begitu mawon. Gini betul. Salat subuh ya 2 rakaat dan seterusnya. Takbir sampai salam. Kita asal mau mempelajarinya dengan benar, insya Allah bisa menjalankannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Akan tetapi apakah itu akan berpengaruh kepada dirinya
itu adalah tergantung daripada keimanan seseorang tersebut. Makanya iman itu kedudukannya lebih tinggi daripada Islam. Ketika kita mempelajari rukun iman, ya, kita akan semakin yakin akan kehidupan yang ada setelah kematian. Ketika kita sudah yakin, sudah mengimani keseluruhan yang harus kita imani dalam keenam rukun iman, maka kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi seorang muhsin yang semestinya membawa kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Itu tanda-tanda orang beriman. Di antara tanda-tanda orang beriman, makanya ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan perkataannya. Kalau tidak mampu juga, maka hendaklah dia menolak dengan hatinya. Dan kata Rasulullah, itu adalah selemah-lemah iman. Ini koneksinya antara ibadah fisik dengan hati. Ketika kita mempunyai keimanan yang tinggi, ketika ada kemungkaran, langsung di keluarganya ada kemungkaran, dia punya motivasi untuk merubah dengan tangannya karena keimanannya tinggi. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dia berusaha untuk ngomongi. Kalau juga tidak mampu, minimal hati. Sekali lagi, tingkatan keimanannya berbeda-beda antara masing-masing orang. Sehingga kita harus senantiasa benar-benar berusaha meminta kepada Allah agar Allah meningkatkan keimanan kita. Dalam salat jenazah, panjenengan juga diminta untuk berdoa, man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, faman tawaffathu minna fatawaffathu alal iman. Kalau Islam di dunia bisa kita kerjakan, sholat dan sebagainya. Kalau iman, kalau sudah di akhirat, yang dibawa ke akhirat keimanan kita. Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita sedikit demi sedikit mulai menerjemahkan hakikat keimanan kita di dalam pertama ibadah kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Yang kedua, dalam hal akhlak kita tingkatkan. Di dalam hal muamalah, di dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya akan berpengaruh. Ketika hal itu bisa kita laksanakan, insyaallah lingkungan kita, keluarga kita diridhoi oleh Allah. Akan tetapi ketika sebuah masyarakat, sebuah lingkungan sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggulah, kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan menimpakan azab yang tidak hanya khusus menimpa orang zalim, tapi kita juga akan tertimpa azab karena kita tidak peduli ketika ada kemungkaran di lingkungannya, dia diam saja, ayam-ayam saja. Arab ngomongi wedi disit, itu selemah-lemah iman. Kami sampaikan mukadimah seperti ini karena saya dengar, terus terang saja, di lingkungan kita masih ada anak-anak muda yang suka mabok. Kalau saya sampai dengar, saya akan samperi dengan keras. Itu anak-anak kita. Saya bukan galak, akan tapi saya sayang kepada mereka. Itu anak-anak saya semuanya, saya tahu. Agar supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi di lingkungan kita. Kalau kita biarkan, dadrah. Paham gak? Kalau kita biarkan dadrah,
Saya pernah mengalami zaman saya muda, gak ada yang berani menegur sehingga ndadra. Nah kita sekarang, saya berani menegur. Paribasane kon gelut esiwani. Nun saya berkata keras kalau masalah seperti ini. Sekali lagi kami peringatkan kepada anak-anak muda yang berada di lingkungan kami, jangan mencolok mata saya, karena saya tidak akan terima lingkungan saya diacak-acak. Saya tidak akan terima ketika ada orang-orang yang berusaha merusak lingkungan sini. Saya pasang badan. Sekali lagi saya sampaikan, agar supaya kita memahami bersama, siapa saja yang berusaha untuk merusak lingkungan ini, saya tidak akan terima. Saya sudah dari puluhan tahun membina, mulai saya belajar agama. Ya kalau saya ngomongi kebaikan terus yang buruk-buruk dicorna baik, apa faedah? Gini betul. Itu. Makanya saya senantiasa keras. Jangan salahkan saya kalau saya bertindak dengan tangan. Ketika saya melihat ada anak-anak muda yang seperti, termasuk kalaupun anak saya, saya akan keras untuk hal-hal seperti ini. Itu sebagai muqaddimah agar supaya kita sebagai orang tua mengkontrol anak-anak kita, apa kegiatannya, kalau sampai mengganggu lingkungan, minum minuman keras, berisik, apalagi di bulan Ramadan, ketika sudah malam sudah berisik, mengganggu tetangga. Ini hal-hal yang harus kita cegah. Hanya dengan ketika berani mencegah, saya dukung. Mau sampai di mana? Itu sebagai muqaddimah. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang rukun iman. Kita akan sampaikan tentang urut-urutan. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, dan mereka akan dibawa ke padang mahsyar. Padang mahsyar, tempat digiring dan dikumpulkan. Di dalam penjelasan yang lebih rinci ini kita tidak akan membahas secara rinci, tidak. Hanya sekilas. Nanti pembahasan secara rincinya adalah di kajian tersendiri. Contoh misalnya padang mahsyar seperti apa, sirat seperti apa, itu kajiannya tersendiri. Ini hanya sekilas saja. Agar supaya kita memahami kejadian-kejadian yang akan terjadi pada diri kita. Ketika roh dan jasad sudah dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua manusia bangkit dari kubur mereka dan mereka pergi ke padang mahsyar. Kemarin kami sampaikan, kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan belum disunat, tidak berpakaian, apalagi, dan apa? Tidak memakai sandal. Padang mahsyar itu tempat yang dimodifikasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari bumi ini. Bumi yang tadinya sekarang ini bumi itu bulat. Nanti di yaumil qiyamah bumi dirubah oleh Allah menjadi padang mahsyar. Dimodifikasi. Sehingga gunung-gunungnya hilang, semuanya datar kaya, lapangan bal sing cukup mbok wong itu sedunia tok, dari mulai Nabi Adam sampai nanti orang terakhir. Semuanya berdiri lama.
Berdiri lama. Lamanya berapa tahun? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Sehari ukurannya 1000 tahun. Mimma ta'udun. Di waktu di dunia. Atau dalam ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Tergantung. Ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Tergantung. Ngapain saja kita di padang mahsyar? Kita hanya berdiri menunggu sementara. Sementara kemarin kami sampaikan bahwa matahari didekatkan sejauh 1 mil, 1,6 kilometer. Kangkene maring kangkene maring pamaren paling-paling. Itu jaraknya. Dalam keadaan sangat panas, dalam keadaan sangat haus, manusia masing-masing dikumpulkan di padang mahsyar dengan caranya sendiri-sendiri. Ana sing diiring-iring gampangane ya oleh amalnya. Ana sing ditendang-tendang. Dari kuburnya. Ana sing diseret. Ana sing berjalan lurus, ana sing berjalan di atas wajahnya, seperti firman Allah, afaman kana yamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan di atas wajahnya itu lebih mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan di atas siratul mustaqim? Ini gambaran. Juga dalam ayat yang lain, dari alam kubur menuju padang mahsyar, jalannya diseret ya sirae nang ngisor, wajahnya di bawah. Wajah yang tadinya dipuja-puja sewaktu di dunia, besok di akhirat akan dihinakan. Semuanya bingung. Lama di jorna baik. Lamanya luar biasa lama. Sambil menunggu-nunggu kapan hisabnya akan datang. Sudah barang tentu rasa haus dan sebagainya. Panas pasti, haus pasti, maras iya. Semua rasa bercampur. Dan ini sekali lagi waktunya sangat lama. Dan yang bisa membuat kita tidak terlalu menderita, yang bisa membuat kita tidak terlalu menderita pada hari itu adalah amal-amal soleh kita pada hari ini sewaktu di dunia. Pada kajian yang lalu kami sampaikan ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari di padang mahsyar ini. Di antaranya ya, orang-orang yang bisa kita laksanakan mungkin adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya selalu mengingat-ingat ini waktu salat subuh, ini waktu salat zuhur dan seterusnya. Ini waktu kajian, ini waktu ngode, ya, itu seperti itu. Dan juga dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia akan menjadi naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalu apa kejadian selanjutnya adalah ketika manusia seperti itu, keadaannya seperti itu, maka Allah menciptakan telaga, ya, telaga Nabi Muhammad, telaga gie apa ya bahasa Jawa nih, tuk lah ya, mata air
Sudah barang tentu ketika lagi panas-panasnya, lagi sek-sekan, lagi ya digambarkan bahwasanya ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai benar-benar tenggelam. Ada yang sampai mukanya, ada yang sampai dadanya, ada pula yang hanya sampai mata kakinya. Semuanya tergantung daripada amal kita di dunia. Kalau mau pengen sejuk di padang mahsyar, rajin-rajin baca Al-Baqarah dan Al-Li Imran. Syukur untuk sholat. Atau lakukan hal-hal yang kemarin kan kita sampaikan. 7 hal yang bisa membuat kita selamat di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kejadian yang kedua adalah Allah menciptakan telaga. Telaga Rasulullah tidak sembarang orang boleh meminum. Syaratnya apa? Syaratnya orang tersebut harus berada di atas sunnah Rasulullah yang sahihah. Ketika dia berada di dunia, beribadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora ditambah-tambahi, ora dikurang-kurangi. Berdasarkan dalil yang jelas. Inilah orang-orang yang diperbolehkan untuk meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi nanti punya telaga sendiri. Kita minumnya di telaganya Nabi Muhammad. Ya, orang kenal nang telaga Nabi Ibrahim tomai. Insya Allah bisa nama saged bisa mulai hari ini diusahakan. Jangan sampai panjenengan mengada-adakan perkara baru di dalam perkara agama. Dijamin para pelaku bid'ah tidak akan bisa minum di khaudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ditolak. Ya, bahkan digambarkan dalam sebuah hadis yang panjang, ya, orang-orang pelaku bid'ah ya ketika mau minum, saya kan golongan Muhammad. Itu ketika Nabi Muhammad masih ada, ketika sudah meninggal kamu melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggir. Eta 50.000 tahun anggar ora teh nginum kayak ngapa rasane. Sedina orang minum baik kaget esek awal lagi saya esek ngomong sore ngomong itu nanti kita tenggorokannya kering. Itu 50.000 tahun, bayangkan. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan bisa. Orang bisa buka nang padang mahsyar. Eta. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Ada 12 urutan. Singkat saja. Yang ketiga yaitu yang namanya syafaatul uzma. Sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyegerakan perhitungan bagi seluruh makhluk. Karena lama ya, tidak ada apa-apa, belum ada apa. Memang Allah membiarkan seperti itu agar orang benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan itu masing-masing orang sesuai dengan tingkatan amal-amalnya. Nanti makanya ada utusan ya dari sebagian manusia, mereka menghadap kepada Nabi Adam. Yang ngomong gampang ini cara wong Jawa. Dan cara wong Jawa dulu ngomong ngadep maring Gusti kon gagian ge hisabe di cepetna minta keringanan. Nabi Adam nyong ora wani lah ya. Itu saya cerita berdasarkan bahasa yang mudah saja.
Kurang lebih hadisnya berbunyi seperti itu. Ya. Lalu ya kepada Nabi Ibrahim dikatakan sama. Lalu kepada nabi-nabi yang lain sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang Bija Panengan baca. Ya, beliau bersujud di atas di arsy. Ya, beliau meminta lalu turunlah syafaatul uzma. Artinya karena syafaat Rasulullah sehingga manusia terlepas dari kegoncangan hal-hal yang terjadi di padang mahsyar. Ya artinya wis anak kejelasan. Itu tadinya tidak ada kejelasan. Ya panjenengan ya gampangane lagi melu ujian ana wong 10.000 nenggor masing-masing lagi nunggu pengumuman gambar kalau gambaran di dunia. Itu seperti apa? Ini yang jadi permasalahan kita sudah sangat kelelahan, sudah sangat ketakutan. Dan rata-rata dari manusia di sini sudah bisa mempunyai gambaran. Seperti kami sampaikan tadi. Dari awal saja ya. Waktu berjalan dari alam barzah sampai ke padang mahsyar, itu masing-masing orang berjalannya. Ada yang sudah disiksa. Ada yang berjalan seperti normal, ada yang berjalan ya di atas wajahnya, berarti kepalanya di bawah. Yang keempat, ketika Rasulullah sudah meminta berdoa kepada Allah dan Allah sudah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya, syafaat uzma tadi. Maka ya pembagian rapotnya ini. Pembagian rapotnya tapi orang kaya ini ya. Di sini disebutkan beterbangan lembaran catatan amal. Berarti rapote kira-kira wis ngerti kok mabure maring maring sapa itu. Eta fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiro. Barang siapa diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yasiro. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Orang siapa yang diberi catatan amalnya dari belakangnya, maka dia akan berkata, celaka saya. Ini ketika kita membayang, apalagi kita perdalam dengan pengetahuan nanti pasyar bagaimana keadaannya. Sungguh ya, kalau kita merenunginya, mudah-mudahan timbul ya benar-benar rasa takut akan keadaan seperti itu. Dari rasa takut tersebut membuat kita termotivasi dalam kehidupan dunia untuk senantiasa bersemangat di dalam beribadah, istiqomah di dalam beribadah. Ini maksudnya. Ya, kita mengaji bukan untuk menjadi wong pinter. Kita mengkaji ilmu adalah untuk memotivasi diri kita agar supaya kita bisa menjaga ibadah kita. Itu. Angger pengen jadi ulama, ya lama maksudnya. Lama, prosesnya lama. Ya. Butuh pengorbanan yang banyak. Itu. Kita mengkaji ilmu untuk diri sendiri, terutama untuk diri sendiri, keluarga, agar supaya kita benar-benar menghadirkan ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada.
Peristiwa yang keempat adalah berterbaran lembaran catatan amal-amal masing-masing orang. Amalan orang-orang kafir yang tersimpan di dalam sijin itu akan terbaran. Dan mereka akan diberikan dari tangan, dari sebelah kirinya dan dari belakang. Yang kelima, kemudian yang kelima adalah hisab. Ketika panjenengan melihat rapot ya, itu kan sudah bisa kira-kira gimana betul ya, sudah bisa menghisab diri kita. Nyom kira-kira mengko ini kan ketika terima rapot nanti masih ada hisab, masih ada mizan, ada timbangan juga. Kira-kira nyom selamat apa orang? Masih ada syirat, kira-kira selamat atau tidak. Ini kalau kita mau berpikir, sungguh hari-hari seperti ini luar biasa berat. Ketika kita sudah mendapatkan catatan amal-amal kita, dan kita masing-masing diri sendiri menghisab diri sendiri. Ada dua macam hisab. Secara umum hisab yang mudah berlaku bagi kaum mukminin. Ya, bagi kaum mukminin terutama orang yang beriman, dan di dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali disebutkan hisab yang ringan itu berlaku bagi orang-orang mukmin sing melarat. Begitu. Karena apa? Ya, kalau melarat kan Arab dihisab apa dihisab kepriwe. Eta berbeda dengan al-munaqasah, ya. Sidang yang detil dan bisa yang berat. Berlaku bagi orang-orang kafir dan para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin yang ujung-ujungnya mereka semuanya akan masuk neraka. Makanya di antara doa Rasulullah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Setiap panjangan ruku atau sujud atau sebelum salam tambahi doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena hanya Allah yang membuat hisab kita mudah. Hisab, ya. Antara hisab dan timbangan amal ini ibaratnya kita berada di sidang mahkamah. Ada penuntut, ada jaksa, ada saksi-saksi. Ini semuanya nanti akan terjadi di sini. Setelah selesai, ya, dicocokkan antara tadi kitab yang kita punya, ya, di cross check dengan para saksi. Allah Maha Adil, sehingga semuanya dicocok-cocokna agar supaya tidak ada kezaliman. Artinya ketika memang orang tersebut melakukan kemaksiatan, ya memang tidak ditutupi-tutupi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini maksudnya. Makanya Allah Maha Adil, hakim yang seadil-adilnya pada saat nanti. Ya. Semuanya dihisab dengan teliti. Sehingga dipilah-pilah mana yang termasuk amal salih, mana yang termasuk amal thalih. Semuanya diwadahi lengkrenyeng.
Bukannya dikumpulkan maksud kami, ya. Untuk apa? Di tim itu seperti itu. Urut-urutannya seperti itu. Ya kita semuanya menunggu dengan harap-harap emas. Timbangannya kayak apa? Timbangannya siji apa loro apa telu gitu. Tidak usah dipikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini hal yang akan terjadi berikutnya. Setelah timbangan manusia, setelah ditimbang manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya sewaktu di dunia. Masing-masing umat berada dalam bendera para nabinya. Nanti ada panji-panji, ya bendera-bendera. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, carilah istri yang apa? Ya banyak anaknya banyak. Karena apa? Kan Rasulullah nanti akan berlomba-lomba akekan umat itu, akekan umat pada saat ini. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah ada Nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Ada yang bahkan Nabi yang tidak punya pengikut. Masing-masing orang nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya sewaktu di dunia. Orang yang pelaku zalim, penzina dengan penzina, pencuri dengan pencuri, penyembah berhala dengan penyembah berhala, pelaku bid'ah dengan pelaku bid'ah. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita berkumpul, ya, tegak di jalan sunnah, tegak di jalan Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat, ukhshurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Ini adalah kejadian nanti di padang mahsyar ketika sudah ditegakkan timbangan. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan istri-istri mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, dan tunjukkanlah dia jalan ke neraka jahim. Itulah yang akan terjadi. Masing-masing orang akan mengikuti pemimpinnya sewaktu di dunia. Pemimpinnya blesakna maring neraka ya panjenengan melu. Eta. Disebutkan oleh Allah, ya, dalam suratul Baqarah sangat jelas bahwasanya nanti masing-masing dari kita akan saling menyalahkan, ya, baik yang mengikuti maupun yang diikuti. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika sudah terpisah, ya, hubungannya antara yang pengikutnya dengan yang diikuti, dan mereka sudah melihat azab. Apa yang dikatakan? Aku ngaco kemen melukai. Itu yang akan kita katakan kalau kita, ya, tidak punya ilmu. Hanya melu. Eta. Adzan apa ya? Ya, sampai di sini dulu. Saya kira sudah mendekati. Ya, ini baru separuh. Ya. baru separuh materinya, ternyata luar biasa panjang. Masih ada 12, ini baru 7. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa membahasnya secara lebih
detil ya di kajian-kajian yang akan datang. Ini sampai dengan yang ke berapa ya, ada yang ke-7 ya, sampai kepada manusia dikelompokkan menurut golongannya. Ini agar supaya kita tahu, agar supaya kita senantiasa berhati-hati. Lihatlah dengan siapa kita akan bergaul sewaktu di dunia, karena nanti di akhirat kita akan seperti itu. Itu kita akhiri dengan kawartal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.